kerja. Susun link baru join ke apanya kak itu? Belum apanya? Belum ya, belum YouTube ya. Mau dibagi jadi besar. Oh, kan kayaknya kak buka di HP tami. Buka di HP tami. Halo. Mika bertanya Mika. Maaf, Sudi. Kak, Cek dulu suaranya bagus. Coba ngomong kok, Dek. Coba tes ngomong kok, Dek. tes. Ah, Kedengaran sih Kak? tidak kedengaran kita chat, tunggu ya. Kenapa enggak kedengaran di sini? Kak Madan, di sini tersambung kok headsetnya atau di sini headset? Oke, coba. Benar. Cek, ya aman. Kedengaran nih Kak? Belum. Enggak kedengaran. dia mau taruh lagi situ apa? Speaker ambil. Bagus nih. Kedengaran nih di saya tapi di Kak enggak kedengaran. Sumpah mic layar terus satu. Sekarang kedengaran nih. Besar sekali. Kedengaran nih Kak? Ya, Oh iya. Suara kamu dengar? Entar sih Kak. Mulai Kak. Mungkin mulai jadi Kak. Ada tapi Belum ibu tampilkan ini kak. Tapi Kamu kami dulu bicara mau langsung bisa pindah. Gampang ini. Tapi kami. tunggu ya. Bagaimana Kak langsung ditampilkan ini di YouTube atau sementara ngomong baru langsung ditampilkan? Tunggu ya, saya atur background dulu. Tunggu. Langsung kasih tampil misalnya kan. Suaranya kita sebutkan ini. Ini makanya coba tes dulu ini. Gimana? Siap itu? Mulai mau langsung juga pindah itu. Siapa? Siapa saya tahu kasih tunjuk langsung di YouTube supaya orang. Nah tungguin dimulai yang penting teh supaya ternyata masih mau tinggal dimulai Mika. Tunggu dulu. Sabar. Nunggu sana. Ya, oke, mulai nih. Cek. Ada enggak? Oke, mulai ya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Di malam ini kita lagi ditemani sama Kak Ali Salehwango, di mana Kak Ali nanti akan menemani kita membawa materi terkait dengan data engineer ya Kak. Nah, sebelum kita masuk ke inti, mungkin saya perkenalkan dulu ya Kak ke teman-teman. Ya, siap lanjut. Jadi Kak Ali dengan nama panjang Kak Ali Salehwango merupakan seorang data engineer di Excel Axiata. Suaranya tidak keluar ya?
Oh iya, maaf. Jadi Kak Ali dengan nama panjang Kak Ali Saleh Wangeng merupakan seorang data engineer di Excel Axiata ya Kak? Excel Axiata, di mana Kak Ali ini merupakan alumni dari Inready Work Group juga. Kak Ali lahir di Makassar, tepatnya tanggal 16 Oktober tahun 1991, dan sekarang menetap di Depok ya Kak, Ya, Jawa Barat. Angkatan 2009, Teknik Informatika, dan lulus tahun 2013, juga sebagai Angkatan 2 Inready Work Group, dan juga pernah menjabat sebagai salah seorang HMJTI pada tahun 2011 sampai 2012. Pengalaman kerja Kak Ali pernah sebagai staf monitoring BTS Sulma Pua Telkomsel Makassar, wah, di tahun 2013 dan 2014. Pernah juga sebagai SQL developer Excel Axiata Jakarta, tepatnya mulai 2014 sampai 2016. Kemudian pernah jadi business report Excel Axiata Jakarta tahun 2016 sampai 2017. Junior Data Engineer Excel Axiata Jakarta dari 2017 sampai 2022, dan sekarang sebagai Senior Data Engineer tepatnya di Excel Axiata Jakarta juga dari tahun 2022 sampai sekarang. Wah, kalau melihat dari backgroundnya Kak Ali, kayaknya Kak Ali sangat mengabdikan diri di Excel Axiata ya Kak? Iya, betul betul. Kalau mau dihitung-hitung, kayaknya Kak Ali sudah berapa tahun nih Kak di Excel Axiata? Kalau dari awal masuk di Excel Axiata itu kan sebagai ini ya, sebagai outsource ya, itu di tahun 2014. Berarti sekitar 10 tahun ya. Nanti di Oktober baru 10 tahun kayaknya. Oh, seperti itu. Eh, Kak Ali di Axiata nggak langsung jadi data engineer ya Kak? Pernah juga menjadi SQL developer, pernah juga sebagai business report. Menurut Kak Ali, di antara pekerjaan-pekerjaan Kakak sampai menjadi seorang senior data engineer, apa sih yang pernah Kak Ali alami, suka dukanya gitu Kak? Mungkin bisa share-share dulu sebelum kita mulai. Ya, kalau ceritanya sih ini sebenarnya pada saat awal sebenarnya keputusan untuk merantau ke Jakarta kan bukan hal yang mudah ya dulu. Di tahun 2014 itu keputusan untuk merantau sementara di sini nggak ada senior, nggak ada keluarga juga, itu sangat sangat buat gimana ya, bimbang gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu di tesnya online ya sama user yang ada di sini di Excel, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Nah, walaupun memang waktu itu sebagai outsource ya, outsource kan kalau dari segi kepegawaian kan bisa diputus kontrak kapan aja kan. Jadi sebenarnya memang itu merupakan kalau dibilang yang terberat ya, yang paling terberat ya pada saat memulai itu sebenarnya. Memulai untuk merantau di mana ya alhamdulillah semuanya bisa sampai sini seperti itu. Semuanya bisa dilalui ya Kak sampai sekarang. Iya, betul. Sekali lagi nih Kak, mungkin bertanya sebelum kita lanjut ke agenda inti kita membahas tentang data engineer. Kakak lagi di mana sekarang? Di Depok apa di Jakarta atau di mana Kak? Saya di Depok. Oh, di Depok ya. Dekat Sudah. kalau bicara kayak saya juga pernah ke Depok Kak. Dekat Margonda City enggak? Margonda City itu orang kalau misalnya bilang Depok pasti Margonda ya, yang tahunya Margonda ya. Karena memang pusat ekonomi dan pergerakan masyarakat itu lebih banyak di Margonda ya untuk di Depok. Nah, kalau saya posisinya ada di Pasir Putih, itu sekitar 7 kilo lah. 7 sampai 8 kilo lah dari Margonda. Jauh nggak sih Kak dari Depok ke tempat kerjanya Kakak di Excel Axiata, atau memang di Depok juga nih Excel Axiata itu?
Oh enggak, kalau Excel Axiata Tower itu kan dia ada di Rasuna ya, Rasuna Said di Jakarta Selatan. Nah itu kalau Hmm, dilihat dari Google Map, kalau kita mau lihat kalau kita mau jalur yang biasa kayak naik motor gitu, naik mobil itu sekitar 28 kilo. Jadi lumayan hmm, jauh. Tapi saya setiap hari itu nggak naik itu sih. Saya naik kereta biasanya. Jadi kereta. anak Ya angker ini cepet kita sih ya. Kak. Anak kereta. Iya. Ya, Seru seperti sih itu. Kak, nggak kerasa kalau naik kereta itu. Ya, Ya. kalau mungkin sampai situ aja ya Kak pertanyaan terkait itu. Langsung aja kita beralih ke pembahasan terkait dengan data engineer. Ya, ya. Kakak sebagai data engineer di Excel Axiata dan kebetulan saya juga sebagai user Excel Axiata nih Kak. Jadi Hmm, saya mau Kak Kak Ali mungkin ya. membuka pembahasan terkait data engineer ini dimulai dari gimana sih pengalaman yang kakak alami selama menjadi data engineer? Apa Hmm. sih keluh kesah yang kakak alami selama bekerja di Excel Axiata? Dan seberapa sulit sih bekerja di Jakarta itu atau di Pulau Jawa lah ceritanya kak? Kalau kan Hmm. teman-teman kan masih pada di Sulawesi nih kak. Ya, ya, Mungkin betul. langsung aja nih kak. Kayaknya ini bakalan panjang ya. Ya. Kalau menjelaskannya. Jadi tadi kan untuk data engineer sendiri itu kan sebenarnya kita ngomong awalnya kita ngomong dunia data dulu ya. Ya Ini kak, pertama-tama boleh. saya ingin ngomong mengenai dunia data. Banyak orang di luar sana itu yang mikir kalau misalnya, oh ini data nih, maksudnya dunia data itu cuma terkait dengan mungkin Excel, mungkin teman-teman bisa Ya. sering membuka Excel ya, Excel gitu, Ya, Kak. Microsoft Excel atau mungkin yang berhubungan dengan table atau apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang bidang data itu sendiri itu merupakan bidang yang cukup menjanjikan untuk berkarir di situ. Itu yang pertama. Kenapa? Karena bidang data sendiri itu bukan cuma dari dari golongannya sendiri aja. Itu kita bisa mungkin pernah dengar kayak yang namanya data engineer. Itu saya sendiri kan role yang saya lakukan di Excel itu sebagai data engineer. Ada juga mungkin data analis, ada juga data scientist, ada juga data governance. Itu semua merupakan bidang-bidang data yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau dalami itu sangat menjanjikan menurut saya, karena yang namanya data itu kan setiap hari bertumbuh ya, apalagi di bidang telco ya kan. Kalau di bidang telco kan kayak di Excel itu sendiri data itu dari mulai tradisional database sampai cloud computing itu kita udah mesti migrasi lagi dan sebagainya, karena memang kapasitas kapasitas customer kita itu bakalan naik terus gitu, penggunanya bakalan naik terus. Nah, dan itu hal-hal yang tadi ada pertanyakan kan, yang challenging apa ya, challengingnya di situ karena kita setiap tahun itu kita ada aja ya data se apa data itu ada aja yang dimigrasi seperti itu, karena bukan masalah teknologi. Ini kita terlepas dari teknologi yang dipakai itu bakalan meningkat terus ya, maksudnya akan berubah terus teknologinya. Tapi selain itu kita juga butuh teknologi baru itu untuk membuat processing data kita lebih cepat, misalnya lebih efisien seperti itu, karena kenaikan customer kita gitu. Kita harus mendeliver sesuatu yang mesti cepat. Karena kalau misalnya kayak kita ngomong masalah di telco ya, kalau kita ngomong telco itu kan secara data, kita nggak ngomongin data misalnya teman-teman mungkin kalau yang biasa lihat table atau database ya. Oh, saya pernah paling banyak kita misalnya nih teman-teman, oh paling banyak berapa row-nya yang teman-teman pernah akses tablenya. Oh, saya mungkin 1 juta row. Itu 1 juta row udah banyak tuh. Biasanya teman-teman kan pikirnya. Tapi mungkin kalau misalnya saya bilang di telco sendiri itu kita processing data sehari aja itu bisa sampai 10 miliar row loh. 10 miliar row itu satu segmen yang segmen yang secara bisnis ya. Contohnya kita
misalnya penggunaan data itu kita bisa sampai 10 miliar row sehari. Itu baru sehari. Itu gimana caranya kita bisa mendeliver 10.000 row itu untuk keperluan orang-orang analis, data analis, untuk data scientist, orang-orang yang BOD dan sebagainya. Itu bos-bos kita yang melihat report dashboard. Itu bagaimana cara kita mendeliver tepat waktu dan itu dapat membantu bisnis seperti itu dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Itu sih. Jadi kakak udah terbiasa banget ya kak untuk mengolah data itu sendiri. Mungkin ada gimana ya, capek gitu kak, atau mungkin bosen ketika setiap hari ketemu dengan data, hari ini olah data, besok olah data lagi, atau mungkin udah jadi pekerjaan yang kakak suka gitu. Dulu jujur ya, kalau misalnya kita ini saya mau sedikit sharing ya terkait dulu kan waktu mungkin teman-teman yang senior yang lihat YouTube sekarang mungkin tahu ya, kalau dulu saya tuh konsentrasi di Enready itu bukan pemrograman, bukan web dan semuanya, tapi konsentrasi saya di Enready itu apa sih itu yang satu, desain grafis ya. Ada desain grafis kan? Sekarang masih ada nggak sih desain grafis? Nah, saya dulu tuh konsentrasinya desain grafis. Kalau masalah data itu saya dulu waktu kuliah itu emang malesin lah data itu, belajar data itu malas banget itu, apalagi kalau ngomong masalah IRD dan sebagainya. Tapi dengan mengambil opportunity kemarin yang untuk bekerja di Excel, itu saya mengulang lagi dari awal gitu kan, untuk mengenal apa itu IRD, apa itu join, dan sebagainya, statement dan sebagainya. Kita berproses di situ dan untuk bosen atau enggak, kalau ditanya mengenai bosen atau enggak, alhamdulillah 10 tahun ini kurang lebih ya, udah mau hampir 10 tahun itu tidak ada bosannya. Karena seperti tadi yang saya bilang, kita ini posisi saya di sini, kita mengolah data yang setiap hari itu berubah. Setiap hari ada saja yang namanya sesuatu yang baru gitu. Misalnya yang kayak yang sekarang lagi hype kan cloud computing ya. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Kita alhamdulillahnya di Excel itu secara teknologi juga mengikuti, dan kita juga sebagai pegawai, kalau saya sendiri itu sebagai pegawai bukannya malah surut gitu, maksudnya bukannya malah ciut pada saat ada teknologi baru yang masuk, tapi malah semangat. Karena gimana ya, maksudnya sebagai orang yang memang praktisi di dunia IT, itu memang saya menganggap diri saya ini ibaratnya kayak tidak mau menjadi mangga yang matang. Karena kalau kita merasa kita sebagai mangga yang matang, itu sebentar lagi kita akan membusuk. Makanya jangan pernah menganggap dirimu itu matang, merasa dirimu cukup untuk berkarir di bidang IT. Apalagi kalau praktis yang udah cemplung praktisi kayak saya kan. Jadi memang harus setiap tahun ada masuk teknologi baru. Mungkin teman-teman, ada beberapa teman saya, gini lah. Karena memang kalau teknologi baru masuk itu kan kita nggak bisa langsung mindahin sekian penta data, misalnya petabyte ya, sekian petabyte data itu ke teknologi baru, tidak bisa. Itu nggak mudah, bukan hal yang gampang gitu. Tapi menurut saya sendiri itu adalah sesuatu yang challenging yang bisa buat saya sebagai praktisi IT itu mempunyai skill yang lebih seperti itu. Itu sih. Berarti kalau berdasarkan perkataan kakak tadi, sepertinya kakak udah mencintai dunia perdataan ya kak? Ya, bisa dibilang seperti itu, sudah mencintai. Tapi memang sih, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita stuck banget kan, memang ada kalanya kita harus cool down gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita troubleshoot dan sebagainya kan, kadang memang kita stuck gitu. Itu waktunya kita cool down gitu. Kita mungkin bisa cari istirahat dulu sejenak seperti itu. Tapi kalau misalnya suka atau dibilang suka atau enggak ya, alhamdulillah saya masih bersemangat di sini dan data. Kembali bicara tentang data engineer nih kak, Ya. kakak kan di Excel Axiata nggak langsung jadi senior data engineer kan kak?
Kakak jadi Iya betul. junior data engineer dulu. Gimana sih proses menjadi dari junior ke senior itu? Pasti itu kan bukan proses yang mudah ya, Kak. Nggak langsung Iya. mentok dari junior ke senior, tapi butuh waktu, butuh proses yang juga luar biasa. Boleh diceritakan nggak, Kak? Kalau prosesnya sendiri itu sebenarnya saya juga bukan tipe orang yang apa ya, maksudnya ya secara profesionalisme itu kita pokoknya deliver yang terbaik aja gitu. Saya nggak terlalu memikirkan untuk jadi senior, junior atau apa posisi apapun itu karena memang secara profesionalisme itu kita harus mendeliver apa yang kita menjadi tanggung jawab kita kan. Nah, kalau saya kalau melihat dari prosesnya itu sendiri, memang sih banyak 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 dulu waktu SQL developer ya, kan tadi saya sempat kasih adanya bilang saya SQL developer itu waktu itu saya masih outsource. Itu saya masih outsource di mana secara kontrak itu bisa diputus kapan aja kan kalau outsource kan. Nah, waktu itu kebetulan alhamdulillah ada pendaftaran untuk buka pegawai tetap waktu itu ya. Jadi semua semua outsource itu dites alhamdulillah yang keterima cuma 2 dari berapa ya? Dari 20 orang, 20 sampai 30 orang kalau nggak salah ya waktu itu dites, yang terima 2 orang, alhamdulillah di 2016 itu jadi pegawai tetap di Excel. Nah, pada saat jadi pegawai tetap itu saya udah tanamkan nih dalam diri, wah maksudnya Allah ngasih saya posisi ini bukan hal yang bukan untuk saya untuk anggap sepele gitu kan. Saya harus kerja dengan profesionalisme yang ada, mendeliver semua sesuatu yang saya tanggung jawab yang dikasih. Nah, pada saat itu dulu kan waktu setelah jadi outsource itu kan kita saya sendiri itu posisi awalnya business report. Business report itu mungkin teman ada juga posisi di bidang data itu yang namanya business report atau data reporting, data reporter. Jadi dia kayak data reporting itu dia kayak mendeliver report-report beda dengan data visual sih. Dia kayak dia kayak hampir sama dengan data visual. Jadi dia mendeliver data-data summary itu ke user-user. Nah, itu yang saya kerja dulu waktu pertama kali masuk. Nah, pada saat ada data engineer memang saya udah ada minat itu waktu menjadi SQL developer. Wah, saya kayaknya cocoknya di data engineer nih. Nah, pada saat ada terbuka lowongan data engineer di internal juga, di internal saya apply dan alhamdulillah saya juga saya masuk di situ setelah jadi junior. Nah, mungkin dari seiring berjalannya waktu kan kita yang namanya profesionalisme mendeliver apa yang kita lakukan, mungkin bos juga melihat itu gitu. Alhamdulillahnya bos melihat itu dan pada saat pada saat 2022 ya kemarin ya, kalau nggak salah ya 2022 kemarin itu saya dipromosikan untuk jadi senior data engineer seperti itu sampai sekarang seperti itu. Eh, saya sempat penasaran juga nih, Kak, terkait dengan tips mungkin dari kakak terkait dengan data engineer. Karena kan proses dari junior ke senior itu kan juga ada prosesnya nih, Kak. Mungkin ada sedikit tips, sedikit atau banyak tips dan trik untuk penonton-penonton kita mungkinnya. Siapa tahu aja ada nih yang tertarik menjadi data engineer atau mendalami pekerjaan sebagai data engineer. Sebenarnya Mungkin dari kalau segi misalnya pembelajaran, mungkin belajar apa ya, gitu, Kak. Ya, kalau sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin data ya, data engineer, mau itu data engineer, data visualisasi, data scientist, data analitik, itu sebenarnya eh, banyak sih sebenarnya platform-platform di luar sana yang disediakan untuk belajar ya, terutama di bidang data seperti itu. Nah, teman-teman bisa tuh kalau misalnya sukanya misalnya yang UI UX misalnya kan, atau suka ya desain grafis, mungkin bisa pilih data visualisasi karena kita membuat dashboard seperti itu.
Yang sukanya matematika misalnya, yang sukanya matematika bisa masuk ke data scientist gitu. Yang sukanya analisis seperti itu suka bisa masuk ke data analytics. Yang sukanya ngoding bisa ke data engineer seperti itu. Untuk tipsnya sendiri dari saya, kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk terjun ke bidang data di bidang data engineer, itu ya perkuat aja ininya kemampuan analisis dan kemampuan untuk mengefisiensi program yang program pengolahan data, terutama di bidang SQL. Karena SQL itu kan banyak ininya, maksudnya banyak tools-tools yang bisa kita pakai untuk belajar SQL kan. Banyak sebenarnya kayak MySQL apa dan sebagainya. Bisa pakai Postgre apa dan sebagainya juga. Nah, itu teman-teman bisa mulai dari situ dulu, perkuat SQL-nya. Bukan cuma gini ya, kalau orang bilang, SQL doang gitu kan. SQL doang, bukan masalah SQL doang. Nah, karena SQL itu ada teknik di mana kita bisa melakukan efisiensi terhadap program kita. Misalnya saya diminta untuk select table di beberapa select table, terus si A juga disuruh select table. Bisa saja performance dari program yang saya buat itu lebih efisien daripada si A itu. Jadi ada memang teknik-tekniknya. Nah, kalau misalnya sudah mahir di SQL, ada tahap-tahapnya. Mungkin bisa lihat juga yang namanya belajar mengenai ERD seperti itu, belajar mengenai join, belajar mengenai DDL, DML seperti itu. Banyak sih. Maksudnya di bidang data itu mau dimulai dari manapun sebenarnya sah-sah aja, karena pasti ujung-ujungnya pasti bakalan dapat SQL juga. Tapi yang namanya belajar kan ya teman-teman bisa cari platform-platform di luar sana kayak misalnya kayak Udemy itu kan banyak tuh, ada juga link learning gitu, seperti itu. Ya. Atau mungkin di Inraili mungkin mau buka konsentrasi baru di bidang data, malah lebih bagus lagi. Jadi saran yang baik ya Kak. Iya, Mungkin bisa betul. jadi pertimbangan untuk pengurusan selanjutnya. Iya, karena perusahaan-perusahaan di sini ya, saya ngomongnya perusahaan di telco aja ya, di dunia telco itu masih masih kekurangan orang-orang yang tahu masalah data. Iya. Iya, karena orang-orang kan pada IT programmer nih ya kan, IT web nih ya kan. Nah, tapi jarang orang. Padahal yang namanya IT itu luas gitu, seperti itu. Terutama di bidang data banyak sekali. Kayak tadi yang sempat saya mention itu data governance. Data governance itu masih jarang orang yang bisa di Indonesia. Data governance itu dia sebuah role atau posisi, sebuah pekerjaan yang bagaimana caranya regulasi data itu masuk dan keluar. Itu penting loh. Kecuali terutama di bank, telco. Jadi ada beberapa data yang tidak gampang untuk orang akses gitu. Misalnya data alamat, data KTP, apalagi sekarang banyak yang hacking seperti itu kan, maksudnya yang ngambil data breach gitu. Kan banyak seperti itu. Jadi posisi data governance itu memang untuk regulasi, bagaimana orang ini bisa akses ke sini gitu, seperti itu. Nilai-nilai value apa di dalam data itu yang harus dimasukkan ke data restricted, data yang orang-orang tertentu saja yang bisa akses, seperti itu. Itu data governance, dan itu masih jarang orang bisa di Indonesia. Mungkin bisa kurang seperti itu. Dan mungkin nanti ke depannya akan lebih lagi yang namanya data, karena kan yang namanya data kan setiap, kayak misalnya tahun lalu adanya istilahnya cuma data lake doang, sekarang ada lagi data ocean. Pokoknya banyak lah, maksudnya makin besar semakin hari data itu semakin besar dan semakin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti itu.
By the way Kak, kita kan tadi sudah bahas terkait data engineer ya Kak. Ya. Ada nggak sih Kak yang menurut Kakak belum Kakak sampaikan terkait dengan data engineer, atau mungkin em, apa ya? eh, Kan kita sudah tahu jelas ini Kak. Tadi Kakak bilang bahwa IT itu bukan hanya seputar codingan. Dia IT kan luas nih Kak cakupannya, termasuk salah satunya di bidang perdataan. Karena menurut saya pribadi juga bahwa prospek terkait dengan pekerjaan di bidang data itu kan tentunya luas dan sangat beragam. Menurut Kakak, selain daripada prospek data engineer yang Kakak sebutkan tadi, ada nggak sih Kak, maksudnya tips untuk orang-orang di luar sana atau penonton kita, bahwa kalau mau menjadi seorang data engineer, yang apa ya, maksudnya tips dan trik lah pokoknya Kak. Maksudnya mau memulai Memulai, karir di bidang iya. data. Iya. Ya, seperti itu tadi yang saya jelaskan ya. Kalau misalnya teman-teman mau di bidang data itu harus memperkuat yang namanya fondasi dulu, karena orang-orang di luar sana cuma tahu yang namanya banyak yang fondasinya masih kurang gitu untuk di bidang data. Nah, itu dulu. Kalau misalnya sudah dirasa siap untuk bidang data, sebenarnya banyak sekali untuk opportunity di Jakarta, di ibu kota sekarang ya. Di ibu kota itu banyak opportunity yang bisa kita ambil untuk bidang data sebenarnya. Nah, itu teman-teman bisa langsung ambil tuh. Kalau sebenarnya apa aja sih? Maksudnya kalau ada yang butuh data analis, ada yang butuh data scientist, ada yang butuh data engineer, apply aja. Kalau mengenai bahasa pemrograman, itu tadi saya bilang bisa perkuat di SQL-nya. Untuk yang sekarang itu di dunia data itu masih ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa pelajari. Yang pertama itu yang kayak tadi saya bilang ada SQL. Yang kedua itu kemampuan analisa. Itu ya, kemampuan analisa sebuah data itu juga perlu. Terus yang ketiga, untuk teknisnya teman-teman bisa belajar Spark, karena sekarang itu yang lagi banyak pakai itu adalah Spark ya, Spark language atau Python Spark juga bisa, seperti itu. Itu aja sih. Kalau misalnya sudah di itu, ambillah coba kayak kursus-kursus di Udemy, karena sebenarnya di luar sana itu deh banyak kayak misalnya Google ya, mungkin teman-teman penonton itu ada mungkin pernah dengar Google Cloud Compute, Google Cloud Platform ya, itu kan GCP. Ada juga Amazon Web Service, itu yang dua itu yang sedang tenar di luar sana. Nah, itu teman-teman bisa ambil itu, coba cari tahu, dan mereka juga biasanya ada kayak program-program pelatihan sendiri sih, gratis. Seperti itu. Di apa sih itu yang punya pemerintah, lupa aku. Digitalan ada tuh. Biasanya setiap tahun itu buka untuk data-data. Ya, BTW ini lagi azan ya, mungkin bisa di-pause dulu ya. Ya, siap.
Ya, halo, silahkan dilanjut. Ya, lanjut ya, Kak. Ya, Ada pertanyaan nih, Kak. Mungkin kita hmm, langsung beralih ke pertanyaan mungkin ya, Kak. Atau boleh, gimana? boleh, boleh, boleh. Ini ada pertanyaan di live chat nih, Kak. Di YouTube Hmm, mengatakan, hmm. jadi pertanyaan dari Jeblok 15. Apakah staging area di dalam proses ETL itu baiknya dibedakan instance dengan target area atau data warehouse? Staging area. Staging area itu, staging itu kan bisa dikategorikan sebagai temporary ya. Temporary. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong masalah ETL itu kan dia kayak extract transform load ya. Jadi proses ETL-nya itu sebelum masuk ke data warehouse kita proses di luar data warehouse itu sendiri. Itu yang namanya ETL. Nah, untuk staging sendiri itu yang biasanya saya pakai itu saya prosesnya sama aja, maksudnya tidak terpisah, tapi secara jika misalnya si job ETL-nya ini sudah selesai, sudah memput data di data warehouse, itu staging-nya itu kita hapus gitu. Karena kalau misalnya staging itu terlalu banyak menumpuk di on-prem kita, di server kita, itu akan membuat eh, size-nya itu eh, maksudnya terpakai sia-sia karena kan itu cuma staging doang gitu, seperti itu. Seperti itu. Ya, thank you ya, Kak. Ada pertanyaan Ya, lagi nih, Kak. Dari ya. Al Hidayat. Hmm. Pertanyaannya, ada nggak sih, Kak, perubahan peran sebagai data engineer seiring perkembangan teknologi seperti cloud Hmm. computing atau teknologi yang berkaitan dengan big data? Kalau kita ngomong cloud computing dan big data, kita coba bahas mengenai terutama karena saya di bidang telco ya, saya kan di bidang telco, jadi secara data telco itu kan merupakan data yang besar ya, yang dimana itu kita memprosesnya lewat proses transform, load dan sebagainya, ekstrak dan sebagainya itu dari source yang beragam ya. Nah itu kalau misalnya pergeseran yang seperti tadi dibilang penanya ini, itu sebenarnya data engine menurut saya data engine itu akan selalu dibutuhkan karena yang namanya data itu terus grow, terus bertumbuh setiap tahunnya gitu, setiap harinya seperti itu. Nah, kadang ada juga role yang semuanya itu dijadiin satu. Misalnya orang ngomongnya data analytics ya. Si perusahaannya ini bilang mencari data analytics, tapi secara role-nya itu dia sebagai data engineer, dia sebagai data ingestion, dia juga sebagai data analytics-nya. Jadi tergantung dari makanya si data engineer ini sebenarnya juga mesti memperkuat yang namanya data-data eh, ilmu-ilmu di data analitik atau mungkin nyerepet sedikit ke data scientist karena seperti itu. Karena yang namanya teknologi kan kita dan kebutuhan bisnis kan kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya untuk sekarang ini data engineer masih banyak dibutuhkan dan juga untuk role-nya sendiri itu sangat-sangat diperlukan karena data engineer ini yang sebagai back end-nya istilahnya, sebagai back end dari sebuah proses flow data seperti itu. Cleansing-nya, data cleansing-nya, data ingestion-nya, data delivery-nya itu ada di data engineer. Yang pakai si data warehouse-nya ini itu tadi data analis, data scientist, data visualisasi. Di belakangnya itu ada data engineer. Data engineer yang menyediakan data, ini data yang kalian bisa pakai. Misalnya kita ngambil dari JSON, dari web scraping apa dan sebagainya. Nah, itu kan si data analis ini nggak perlu tahu itu proses web scraping itu seperti apa, kita manggil API-nya bagaimana, JSON-nya seperti apa. Itu kan semuanya bukan ranah mereka seperti itu. Nah, disitulah data engineer berperan. Seperti itu. Ini kita batasi pertanyaannya sampai berapa, Kak? Atau mungkin unlimited mungkin? Waduh, unlimited.
Sampai ini aja apa jam 8 lah. Jam 8 sebelum Oh jam ya. 8 setelah. Ada Kan pertanyaan lagi nih, ya. Kak. Menurut Kakak, bagi seorang pemula, sumber belajar atau referensi yang mungkin bisa direkomendasikan untuk mendalami konsep data engineer? Mungkin nama-namanya aja ya. Oh, nama platformnya. Iya, Kak. Platform belajar. Saya biasa Yang pakai. seperti tadi Kakak bilang, Udemy ya, Kak, salah Ya, satunya. saya biasanya lihat di Udemy sih. Pertama kalau Udemy itu kan dia ada biasanya program tuh. Kursus yang harganya saya ini bukan ini ya, bukan mempromosikan Udemy, tapi karena saya pakai Udemy jadi saya tahu. Saya biasanya pakai Udemy. Udemy itu kalau misalnya kita kalau kita lihat buka-buka Udemy ya, itu ada kursus yang harga normalnya misalnya 700, tapi ada di mana dia kasih diskon 99.000 seperti itu. Itu pertama. Itu berarti terjangkau kan. Dan kalau misalnya ada update teknologi baru di bidang yang pengen kita pelajarin, itu si pengajarnya itu dia update videonya juga dan kita bisa akses. Jadi pembaruan dari pembelajaran itu kita bisa akses juga seperti itu. Itu yang saya alami di Udemy. Jadi banyak sih. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya dirasa kursusnya mahal, tungguin aja sampai sering-sering aja buka gitu. Biasanya ada diskon sampai seperti itu, diskon yang besar. Dan juga ya tidak terlepas dari peran kantor ya sebenarnya. Di kantor kan juga ada learning khusus dari kantor. Ada juga. Ada lagi nih, Kak. Ya. Oh, lanjut, Kak, kalau masih ada. Ya, lanjut. Silakan. Pertanyaannya, pertanyaan kedua dari Jeblok 15. Sepertinya Jeblok 15 ini Ya, mau tertarik ya. mendalami peran data engineer, Kak. Wah, bagus itu. Pertanyaannya itu bagaimana cara optimal menghitung trades yang dibutuhkan saat proses ETL, job running, agar resource yang digunakan itu tetap optimal. Bagaimana caranya menghitung? Menghitung apa tadi? Cara optimal menghitung trades yang dibutuhkan saat proses ETL, job running, agar resource-nya itu tetap optimal, Kak. Agar resource-nya tetap optimal ya. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, biasanya kan kalau misalnya kita running sebuah job ETL itu, kita bisa melihat kita bisa menyimpan prosesnya itu di lognya ya. Nah, dari lognya sendiri itu dia bakalan ngasih tahu tuh pada saat eksekusi line ini atau eksekusi proses ini dia makan berapa persen resource yang ada gitu, seperti itu. Biasanya saya mungkin ada teknik-teknik biasanya juga kalau misalnya kita ngomong cloud ya, di cloud kan dia ada monitoringnya sendiri ya, kayak misalnya di AWS, di GCP itu biasanya ada monitoring sendiri berapa CPU yang kita pakai, berapa RAM yang kita pakai, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa lihat optimal tidaknya proses kita ETL kita. Kalau misalnya kita bicara di on-prem, saya biasanya melihat dari segi dari segi itu tadi, saya rekam di lognya gitu, melihat kalau misalnya job ini dieksekusi. Jadi kayak trial and fixing. Kalau misalnya masih bisa lebih diefisiensikan lagi, itu lebih bagus seperti itu. Tapi juga bukan berarti kita efisien itu kan kita nggak ngomong masalah berapa resource yang dipakai, tidak. Kita bukan cuma melihat berapa resource yang dipakai untuk job kita, tapi kita melihat juga apakah job kita ini bisa deliver tepat waktu atau tidak, seperti itu. Karena efisiensi di sini kan kita mendeliver data ya. Kalau misalnya kita saya mau nge-compress
ngompres coding saya misalnya kan untuk efisiensi biar resource yang dipakai itu sedikit, tapi secara delivery-nya itu malah lebih lama gitu. Itu juga bukan efisien kalau secara data delivery seperti itu. Jadi sebenarnya banyak teknik sih, cuman yang sering saya pakai itu seperti itu. Ini masih ada 3 pertanyaan nih, Kak. Mm-hmm. Sepertinya Banyak agak juga ya. banyak ya, Kak, bertanya. Siap, Yang siap, pertama siap. itu, pertanyaan yang selanjutnya itu, Hmm. untuk memulai bekerja sebagai data engineer, gimana sih cara membuat portofolio, Kak? Portofolio Iya, untuk mulai bekerja ya. iya, Kak. Sebenarnya gini, yang namanya portofolio itu kan kita biasanya melihat apa membuat use case nih. Ini seperti tadi yang saya bilang sih, banyak sebenarnya program-program di luar sana yang yang gratis beneran gratis, tapi yang adain misalnya Google Cloud platform, yang adain juga Amazon gitu, itu banyak yang sesuatu yang di sana yang gratis. Itu teman-teman bisa mulai dari sana dulu. Biasanya itu ya bisa mulai dari sana dulu untuk membuat portofolio teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya teman-teman ikut kursus atau ikut pembelajaran online seperti yang saya bilang, itu kan dia langsung menghubungkan ke GitHub gitu, ke GitHub. Nah, itu teman-teman kan bisa nyimpen coding-coding teman-teman itu di GitHub. Nah, itu juga bisa jadi portofolio teman-teman itu untuk di bidang jadi hampir sama sih sebenarnya dengan programmer ya, programmer aplikasi. Nah, terus untuk ini sendiri apalagi namanya berkecimpung di dunia kerja, kalau misalnya portofolio itu udah jadi portofolio ini bukan semata-mata kita harus bekerja dulu, enggak, karena portofolio ini biasanya juga dilihat oleh, kan alhamdulillah saya juga beberapa kali me-interview vendor-vendor yang ingin masuk ke Excel ya, untuk bekerja di Excel. Nah, itu beberapa memang ada yang levelnya masih junior gitu, ada yang beberapa masih senior, ada juga yang masih pemula banget, dan biasanya memang portofolio yang mereka bangun itu ya itu mereka buat sendiri. Rajin-rajin coba cari-cari komunitas data engineer Indonesia misalnya. Itu ada komunitas seperti itu. Nah, dari situ teman-teman bisa belajar tuh, bisa bangun relasi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya portofolio ya teman-teman coba bangun portofolio sendiri dengan gabung komunitas, dengan mencari pembelajaran di luar sana seperti itu, pembelajaran di platform-platform yang banyak sekali platform di luar sana buat belajar data. Masih di mute. Halo, masih di mute. Pertanyaan dari J Pride, job desk data engineer biasanya seperti apa ya, Kak? Di kantor atau tim develop? Karena biasanya per project atau yang kerja di kantor tuh developernya masih digabung semua job desk-nya. Misal saya sebagai QA ngelakuin dokumentasi APK atau sediain BSD. Tadi pertanyaannya di awal apa tadi? Sorry. Jadi pertanyaannya digabung nih, Kak. Pertanyaannya itu job desk data engineer biasanya seperti apa, Kak? Di kantor atau di tim develop gitu. Biasanya tim developnya itu masih digabung kah? Karena Kak Jepret ini juga bekerja sebagai QA dan ngelakuin dokumentasi APK atau sediain BSD, Kak. Kalau job desk data engineer sendiri itu yang paling kalau ini kita ngomongin ininya ya role sebenarnya data engineer, karena kan di luar sana kan banyak sebenarnya yang kayak ngerangkap kayak penanya juga ya, kayak misalnya role-nya data analis tapi dia juga yang nge-ingest data, yang ngambil dari yang melakukan transform dan sampai analisisnya seperti itu. Tapi kalau secara role sendiri, role data engineer itu kita yang menyediakan data-data yang akan dipakai oleh data analis dan si usernya gitu. Jadi misalnya dari APK misalnya nih
bisnis butuh sebuah informasi yang sebenarnya di data warehouse itu belum ada. Jadi tugasnya si data engineer ini, dia itu mengambil apa? Jadi sebelum data engineer ada yang namanya data modeling atau namanya data arsitek, atau biasa teman-teman mungkin bisa biasa dengar yang namanya data arsitek atau data modeling. Nah, data arsitek ini dia sebagai apa? Data arsitek ini dia nyari bahwa requirement dari bisnis ini itu bisa diambil dari mana saja. Jadi si data model ini, si data arsitek ini dia itu nyari di mana, misalnya dia ada di server ini nih. Untuk kebutuhan si usernya ini dia ada di server ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa akses ke sana? Itu tugas si data arsitek. Biasanya bagaimana permissionnya, bagaimana cara aksesnya, itu bagaimana rule-nya untuk untuk mengambil data dari sana. Kan kita nggak bisa ceplok-ceplok aja datanya kan. Nah, itu tugasnya si data model. Nah, si data model ini dia akan membuat seperti kayak ERD gitu, seperti kayak apalagi namanya, mungkin kayak flowchart juga, flow-nya gitu, flow untuk pengambilan datanya. Nah, setelah data model ini selesai, itu baru ke data engineer. Nah, data engineer ini role-nya apa? Dia akan mentranslasikan tadi yang data model itu ke dalam sebuah code yang bisa memproses si data data source-nya ini. Jadi data source-nya dari database mana, terus transformnya seperti apa, itu join-nya seperti apa, summary kalau misalnya ada, itu seperti itu. Jadi si data engineer-nya ini dia role-nya seperti itu, terus memasukkan data tersebut ke data warehouse. Nah, sampai situ aja harusnya si data engineer. Tapi ada juga role yang namanya ELT. Tadi ada penanya yang bertanya mengenai ETL ya. Nah, ada juga istilah yang namanya ELT. Ya, ELT itu kan extract, load, transform. Jadi kita nge-extract aja nih, extract dari source, masukkan ke data warehouse. Nah, nanti di data warehouse-nya kita transform lagi seperti itu agar bisa dipakai sama tim terkait seperti itu. Nah, itu tugasnya data engineer seperti itu. Jadi bagaimana caranya data yang dari berbagai macam source itu tadi bisa dipakai oleh user gitu. Sesuai dengan kebutuhan bisnis. Mungkin udah menjawab ya Kak Jay Pride. Pertanyaan terakhir ya Kak, dari pertanyaan ketiga nih Kak, dari Jeblok 15. Sepertinya betul-betul mau didalami ini. Senior ini. Lanjut. Apakah di tempat Kak Ali jobsnya Spark running by instance atau sudah running under container? Wow. Maksudnya masih pakai VM instance atau sudah running container? Kalau di tempat saya itu, ini sekedar sharing ya. Di tempat saya itu ada yang namanya ETL on-prem ya. Mungkin teman-teman bisa googling yang namanya Jadi ETL tools itu kan kalau kita lihat di luaran sana itu ada yang komponen based on-prem. Nah, itu kita ada di jadi dia kayak benar tadi dia kayak server, ada servernya sendiri. Nah, itu apalagi namanya? Kita bangun ETL-nya situ, tapi dia komponen base. Jadi dia kayak drag and drop seperti itu. Nah, ada juga kita pakai yang namanya apalagi namanya? Mungkin teman-teman bisa google namanya AWS Glue ya. AWS Glue Job. Nah, AWS Glue Job itu kan dia kayak serverless ya. Serverless. Jadi kita kita bayar sesuai apa yang kita pakai seperti itu. Jadi kita di AWS itu kita pakainya AWS Glue. Jadi kalau ditanya dia Docker atau VM, enggak keduanya. Karena AWS Glue ini dia serverless seperti itu. Kecuali yang tadi yang saya bilang yang di awal ya, yang ETL tools yang on-prem itu kita jalannya di atas server. Kita nggak pakai Docker sih. Oke. Ada pertanyaan keempat nggak dari penanya?
Tanda ya Kak, Bagus mungkin ini ngopi. mungkin bisa langsung kalau mau pertanyaan keempat mungkin langsung ke Kak Ali aja, nggak usah di sini Kak. Ya bisa ini sih, maksudnya teman-teman bisa lihat LinkedIn saya juga kan, ada teman, Ya Kak. ada juga beberapa junior yang beberapa nanya-nanya di LinkedIn gitu kan. Ya Kak. Kalau misalnya saya lihat, saya biasanya jawab sih. Kalau misalnya mau tahu dan lebih dalam lagi tentang data engineer ya. Ada pertanyaan nih Kak dari salah seorang senior kita, Kak Asrarul Wah, Ikram. Bisa privat Kak? waduh, nggak usah privat, langsung saja ke Jakarta. Ya, ke sini mau ke CS. Ya, ada lagi? Bicara tentang Kak Ikram, kan Kak Ikram seangkatan ya sama Kak Ali? Iya, angkatan. Seangkatan di Inready Work Group, berbicara tentang Inready Work Group nih Kak. Ya. Seberapa pengaruh sih Inready Work Group ini terhadap pekerjaan Kakak sekarang? Mungkin bisa juga nih dikasih motivasi untuk adik-adik angkatan muda atau mungkin saya selaku angkatan muda juga nih Kak. Sebenarnya begini deh, yang namanya kita apa lagi namanya, di Inready ya, di Inready kan sendiri kan kita udah ada wadahnya. Bagaimana caranya wadah yang kita wadah yang kita tempati itu bisa membuat kita menjadi dalam tanda kutip kita punya skill sendiri seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak ada study clubnya misalnya kan. Ini kita ngomong study club ya. Nah, kadang itu kalau misalnya kita kita udah dalam satu wadah itu kita belum terlalu ada belum terlalu ada challenging gitu. Challengingnya paling di bidang organisasi aja. Bagaimana caranya bikin acara, bagaimana caranya mubes apa dan sebagainya, ya kan. Tapi challenging di bidang pembelajaran itu masih kalau menurut saya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau dulu saya kurang tahu dengan teman-teman yang sekarang. Cuman, nah, bagaimana caranya kita menciptakan challenging di bidang teknik seperti yang saya bilang tadi itu bukan cuma mengharapkan dari pembelajaran. Sebenarnya banyak sekali. Maksudnya dirimu aja, maksudnya bikin kelompok belajar dalam Inready Work Group itu misalnya bisa diskusi apa dan sebagainya, itu sudah merupakan nilai tambah dibanding orang-orang yang tidak berklub seperti itu. Jadi teman-teman Inready Work Group ya, saya kalau misalnya dibilang pengaruh, sangat berpengaruh sih, karena saya dulu gimana ya, dulu itu waktu saya angkatan 2 ya, kita itu nggak ada yang, maksudnya yang ngajarin cuma angkatan 1. Bayangin aja, maksudnya kita cuma 3 angkatan di Inready, angkatan pendiri, angkatan 1, angkatan 2. Angkatan 1 sama angkatan 2 secara tingkat itu nggak jauh berbeda. Paling yang bisa ngajarin kita itu paling pendiri gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat study club ini hidup? Nah, itu dengan cara ya kita aja sendiri yang belajar seperti itu. Presentasi karya gitu. Maksudnya kita saingan-saingan aja gitu. Kamu kemarin bikin apa gitu. Saya juga mau bikin deh seperti itu. Seperti itu. Jadi yang namanya berorganisasi itu penting, tapi secara keilmuan pun teman-teman juga harus bersaing di situ. Teman-teman harus porsinya harus sama gitu. Seperti itu. Porsi pembelajarannya harus sama. Kalau misalnya Inready Work Group ini terus di pekerjaan pembelajarannya, ya kalian yang ini, maksudnya kalian yang coba bangun sendiri pembelajaran itu di Inready Work Group dengan cara ya kumpul-kumpul gitu, atau mungkin ada yang kenal study club lain di luar sana, bisa berkunjung, ayo kita pergi lihat di sana study clubnya deh, seperti itu, bisa tukar pikiran gitu, seperti itu. Dan Jadi juga gini juga ya Kak untuk ya, jadi satu lagi, maksudnya yang saya lihat di Inready Work Group itu, coba sesekali tanya senior-senior yang
misalnya apa yang berkecimpung di dunia IT di luar sana, karena kan kayak tadi saya bilang, pembelajaran data ini bukan sekedar hal yang titik kecil di dunia IT, tapi itu sudah menjadi area sendiri gitu. Dia kayak ada areanya sendiri si bidang data ini. Nah, teman-teman bisa gali itu di situ. Kalau misalnya, tidak ada seniorku yang tahu data misalnya, nih misalnya, tidak ada seniorku yang tahu data, bagaimana nih? Ya kalian yang pergi cari tahu. Kalau misalnya kalian udah tahu sedikit pun itu, misalnya kalian cuma tahu dasar, kalian memberikan pembelajaran ke adik-adik kalian tentang dasar itu akan insya Allah bakalan berlipat ganda nanti ke depannya, seperti itu. Jadi ya lihat-lihatlah opportunity di luar sana yang kebutuhannya apa gitu. Nah, teman-teman bisa bahas sendiri di luar pembelajaran yang ada sekarang gitu. Seperti itu. Jadi selain daripada challenging ke diri sendiri dalam kesempatan nih dalam brain ready, gunakan juga keuntungan daripada senior-senior kita. Seperti mungkin Kak Ali ya yang udah mungkin berkecimpung di dalam dunia data. Ini kesempatan banget nih untuk adik-adik yang angkatan muda ataupun kami-kami ini untuk sharing ke Kak Ali atau mungkin ke senior-senior yang lain ya Kak. Iya. Dan iya, maksudnya banyak sih sebenarnya, kayak undang dosen-dosen yang ada di kampus untuk cerita-cerita. Ya, saya ada dosen UI, TI kayaknya, Akbar ya. Akbar itu teman SMA saya. Teman SMA saya di Telkom, tapi dia itu udah pernah jadi praktisi data juga. Itu mungkin bisa jadi opsi juga, teman-teman bisa tanya-tanya, atau siapa dosen-dosennya, dosen yang sudah senior, mungkin bisa ditanya-tanya lagi mengenai data, karena data itu luas, seperti itu. Ya, jangan hanya terpaku pematerinya harus senior. Ya, halo. Ya Kak. Mungkin itu aja ya Kak. Itu mungkin sebagai salah satu penutup dan mungkin motivasi untuk kami sebagai calon angkatan muda. Karena jam udah menunjukkan pukul 9 kalau di sini ya Kak. Mungkin udah sejaman kita bicara nih Kak. Mungkin ini sebagai salah satu pengakhir. Ya, semoga ini jadi pahala yang berlimpah juga untuk Kak Ali dan untuk teman-teman yang menonton, bisa termotivasi dan bisa menambah insight terkait dengan data engineer dan terkait dengan dunia perdataan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Alia selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak. Oke, ya sama-sama.